Coba jujur, kalau misalnya tertutup, Cece pesimis untuk duduk mewakili konstituen Cece nanti. Saya punya sejarah kenapa saya mau bantu cari darah. Kenapa? Oh, gara-gara itu. Iya. Aku bisa nangis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, C. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya? Ini kayaknya udah nyenyak tidurnya. Karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa pemilihan legislatif 2024 tetap terbuka. Ya. Tadinya sempat susah tidur. Enggak juga lah. Enggak juga ya? Enggak juga, seperti biasa. Ya, seperti Malah biasa. saya santai aja. Santai. Iya, dia mau terbuka atau tertutup itu semua kan kita kembalikan kepada Tuhan, ya kan? Gitu. Kalau Tuhan memang mau terbuka, ya terbuka. Berarti kan ada peluang kita untuk maju, jadi ya. Berarti kan ini sudah karena sudah putusannya terbuka makanya enak ngomongnya. Kalau Ya misalnya juga. kalau tertutup kemarin enggak jadi masalah. Nggak jadi Kalau masalah, Cici tetap nggak jadi maju. masalah. Cici orangnya tidak begitu ambisi sih. Nggak Saya begitu nggak ambisi. begitu ambisi saya orangnya. Saya kalau misalnya ambisi dalam membantu masyarakat saya ambisi. membantu masyarakat. Iya, saya ambisi. Tapi kalau saya untuk misalnya yang itu saya nggak, saya santai aja. Oh, santai aja. Saya santai aja orangnya. Tapi waktu isu-isunya masih bakal tertutup apa ini, sempat gamang galau apa ini? Enggak juga, enggak. Enggak ya. Karena kan tujuan saya berpolitik di sini kan ada masukan lah dari teman-teman kan yang mengajak Cece untuk berpolitik. Oh, Karena gitu. kan basic Cece selama ini adalah di bidang sosial. Cece kerja di bidang sosial tuh udah tahun dari 2014. 2014. Ya, itu pertama kali Cece tuh sebagai aktivis anti narkoba. Aktivis anti narkoba. Ya, karena Cici juga ketua dari suatu LSM yang namanya tuh Gepenta, yaitu Gerakan Nasional Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis. Tapi sekarang banyak saya lihat di PMI ya. Ya. Jadi Cici kan punya itu juga. Tapi sebelum itu sih, Ah. sebelum kita panjang lebar ngupas siapa Cece ini, lengkapnya dulu nama deh. Nama saya Irianka Aditya. Saya kelahiran dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Nah, saya hijriah ke Bengkulu ini di tahun 92. 92. Udah lama ya. Udah. Tinggal di mana? Saya tinggal di Batanghari, Di Batanghari. Iya. Oke, Batanghari ini masuk. dekat Studio Desi. Oh ya, arah ke SMK 2 itu ya? Iya, itu BNNP BNNP Provinsi. Ya. Oke, betul. Jadi dari 92 di Bengkulu, ini apa? Keseharian apa kegiatan? Saya Permain? sekarang. Hah? Saya sekarang ini sebagai ketua harian PSMTI. PSMTI itu adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Oh ya. Nah, Cici itu ketua harian. Jadi semua kegiatan sosial yang ada di PSMTI Cici jalankan. Cici. Ya. Makanya sering kelihatan acara-acara kayak di mall, kayak di kampung Iya, Cina gitu. iya. Itu salah satu kegiatan PSMTI. SMTI ya. Kayaknya kegiatannya juga banyak positif itu, kayak donor darah terus Iya. apa? Kita banjir kita tolong itu ke lapangan. Iya, ke lapangan Iya, ya. banjir. Terus kalau ada yang kebakaran, Iya. terus ada juga misalnya kemarin Jihan ya, Iya. bayi yang baru umur 2 tahun itu udah kena penyakit diabetes. Itu kita bantu. Terus ada juga anak yang kena musibah kompor meledak, itu kita bantu. Oh, yang pernah ini ya. Iya. Ya sempat heboh itu waktu Iya. yang terbakar ini gara-gara Iya, kompor meledak iya, itu. Kita kembali ke kembali laptop apa kembali ke kamera ya, kembali bahasannya. Balik ke ini dulu ya. Kita selesaikan soal terbuka tertutup kemarin. Yang akhirnya putusannya terbuka ya, menolak yang tertutup dari Mahkamah Konstitusi. Itu banyak masuk ke HP Cici itu. Nah, C, terbuka, siap. Ngasih ucapan selamat gitu. Iya, banyak itu teman-teman itu. Ya. Cici santai Karena aja. coba jujur deh. Karena Coba jujur, kalau misalnya tertutup, Cece pesimis untuk duduk mewakili konstituen Cece nantinya. saya tuh tidak begitu tahu tentang politik ya, jujur ya. Karena ibaratnya anak yang baru lahir. Jadi saya banyak masukan dari teman, dari ini.
semua teman Cece lah kan banyak. Kalau dia terbuka seperti apa, dia tertutup seperti apa. Nah, walaupun dia tertutup, Cece tetap maju. Tetap maju. Tetap maju. Tapi dengar-dengar, makanya salah satunya saya ngundang Cece ke sini, dengar-dengar sempat Cece itu kabarnya mau mundur kalau misalnya tertutup gitu. Wah, saya tetap maju. Dalam arti bukan saya harus mundur kayak gitu, enggak lah. Saya tetap bantu, saya tetap support. Tetap support, Iya. tetap eksis. Iya. Sekarang di partai PAN ya? Iya. Ini ya, biru ya? Iya. Nomor 12 partainya, nomor 12. Iya, nomor Cece 12. nomor urut berapa? Kalau Di nomor- provinsi majunya ya? Provinsi, iya. Provinsi Bengkulu ya? Cuman kalau dengar selenting-selentingan sih katanya nomor 3. Nomor 3? Iya, urut, kalau nomor urut 3? selenting-selentingan sih iya. Berarti Karena kan kalau- katanya kalau orang baru udah dapat nomor 3 udah bagus tuh katanya. Lah iya, itu termasuk kalau bahasa KPU-nya itu nomor kecil sama nomor besar. Iya. Nah, nomor kecil itu antara 1, 2, 3. Nomor Iya. besar itu ya 4. Yang terus ke bawah itu Ke nomor bawah besar ya. berarti. Cuman aku nggak begitu tahu sih aku nomor berapa. Cuman aku udah dapat itunya sih katanya nomor 3. Nomor 3. Dari Nah, kalau orang- sistemnya dari orang- tertutup dari kan. orang dalam. Oh, dari orang dalam. Iya. Oh, kita nggak dikasih tahu Nggak. soal nomor. Oh, nggak dikasih tahu sama Nggak. partainya. Nomor 1 sekarang Cici nggak tahu siapa? Di Nomor urut 1, nomor 2, aku juga nggak begitu ini sih, maka aku bilang Nggak kepo? Iya, aku nggak kepo sih orangnya. Iya kan? Nah, karena Oke. kalau memang dia suaranya terbuka, mau nomor berapa aja kan katanya berdasarkan suara terbanyak. Iya. Betul itu. Iya, betul. Nah, jadi kalau tertutup katanya itu semua kembali ke Nomor partai. urut 1. Nomor urut 1. Ya. Nah, ya kalau bagi Cece sih, ya namanya kita sama-sama. Kalau Cece kan di sini kan ibaratnya mau masuk partai politik ini tujuannya baik. Tujuannya baik. Nah, hanya ingin membantu masyarakat agar lebih luas lagi jangkauannya. Karena selama ini kan terbatas. Karena kan Iya, ya masih lingkup-lingkup itu aja. Nah, iya. Tapi kalau Cece berpolitik bisa untuk khayalayak yang lebih luas lagi iya, gitu. karena memang Cece itu seneng kayak gitu. Ya. Bisa membantu orang tuh sesuatu yang membuat batin kita tuh Batin merasa dulu. senang. Itu nggak bisa dinilai dengan apapun. Iya. Walaupun Jujur uang loh. banyak, walaupun Iya, ini tapi iya, saya bukannya tidak butuh uang ya, Iya. tapi saya kalau dengan kayak gitu saya orangnya nggak begitu tamak lah ya kayak gitu. Kadang saya pun juga saya sisihkan uang saya bagi kadang kan ke Iya. teman-teman yang tidak mampu. Kadang juga ada teman misalnya butuh kayak gitu ya saya bantu. Kadang ada teman saya juga bilang nanti saya kembalikan sekian saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya juga misalnya orang pinjam sama saya misalnya, memang saya sih bukan istilahnya tukang tempat pinjam meminjam bukan, tapi istilahnya Cek bantu saya sini, saya pinjam sekian, saya kasih, Ikut tapi bantu. sebatas kemampuan saya. Kemampuan. Tapi kalau untuk saya nagih lagi, kapan kamu? Enggak, saya berani enggak. tapi banyak ditangin nggak? Iyalah. Tapi kan kalau sudah kayak gitu kan dia nggak berani lagi pinjam Iya. lagi. Jadi kan saya tinggal jawab lah, utang kemarin belum Belum dibayar, bayar, gitu. ya kan? Iya. Nah, kalau saya kayak gitu orangnya. Dan politik ini saya bukan ngajari sih ya, mungkin karena Cece baru perdana di politik. Politik itu bapernya lebih daripada utang loh, Ce. Iya, memang sih katanya. Orang utang nggak bayar sama kita, baper kita kan. Ada rasa, waduh gimana nih orang nggak bayar. Enggak, Makanya kalau kita aku enggak. Enggak, contohnya misalnya umumnya gitu kan. Iya. Tapi kalau politik bapernya lebih dari itu. Contohnya gimana coba kasih tahu. Contoh simpelnya aja ya. Di politik itu biasa tikung menikung gitu. Oh iya, itu aku udah rasain sih sebelum aku belum di Ya. politik, aku udah rasain itu memang. Udah rasain Udah, kan? Nah, ada aku rasain itu. Jadi aku berpikir, kok kayak gini ya? Kalau aku tuh berpikirannya positif aja, Ya. semua orang ku anggap baik. lebih sakit mana bapernya politik itu atau diutangin orang? Nggak dibayar. Karena aku belum gini ya. Kalau masalah baperan kayak gitu, kayaknya kalau masalah hutang kita tidak dibayar, Oke. iya kan? Itu kita anggap aja kita ikhlas pahala untuk kita. Kalau untuk kita. Iya kan? Oke. Tapi kalau kita ditikung di dalam politik kayak gitu, ya kita anggap santai aja lah. Karena memang aku sempet juga sih rasa kecewa, marah kayak gitu ya. Terus sampai sempet juga aku, kok kayak gini ya? Kok jahat banget ya? Contoh konkretnya kayak apa itu ceritanya itu? Enggak di partai yang ini atau yang mana nih? Atau takut sama partainya Siapa? nggak berani cerita?
bukan aku masalah takut sama partainya, karena ya aku nggak bisa istilahnya membuka semua itu terlalu vulgar. Mungkin apa itu anggapan aku aja, ya kan aku nggak tahu kan. Namanya belajar politik gitu. Iya, jadi dan saya salutnya partai CC yang duduki sekarang itu banyak memang orang belajar politik di sana. Iya. Gitu. Jadi, banyak orang baru ya. Iya, banyak orang baru dan bisa dia ini. Beda kan kalau ya nggak hampir semua partai tempat belajar. Iya. Tapi aku dapat masukan sih kalau misalnya aku bukan membela suatu partai ya. Banyak juga orang bilang kenapa aku harus masuk partai ini, kenapa aku harus bergabung kayak gitu. Bagi CC tuh lihat sosok ketuanya lah ya. Menurut CC tuh kerja nyata dia tuh ada. Contohnya? Jalan kota kan udah pada mulus. Oh, jalan kota bagus. Ya bagus kan. Kedua, dia juga ada BPJS gratis. BPJS gratis. Ya itu memang Cece ada bantu juga. Terus Cece lihat memang ada kayak gitu, memang nyata. Realitanya ada. Ada iya. Jadi Cece itu suka yang kayak gitu. Cece nggak mau kalau di PHP itu aku nggak mau orangnya. Nggak suka di PHP. Aku nggak suka orang di PHP itu. Udah pernah di PHP di politik? Oh sering lah. Oh sering. Iya kan sering. Ada ya? Ada yang kayak gitu. Aku paling nggak suka orang kayak gitu. Oh gitu. Aku kalau orang kayak gitu, aku cuek. Cuek ya? Cuek aku nggak mau lagi istilahnya. Lo gua gitu. Lo gua. Yang penting kerja aku selesai, kerja aku ini, aku nggak penting urusan kalian apa. Terserah. Itu aja. Makanya dalam berpolitik nanti ya kalau Tuhan menghendaki Cece untuk jadi anggota dewan, ya Cece akan tunjukkan apa tujuan Cece masuk ke dalam politik ini. Saya nggak peduli orang lain mau apa, terserah. Yang penting kerja saya. Oke, kerjanya nyata. Kerja saya nyata, seperti saya bantu masyarakat. Iya, itu akan saya buktikan. Saya nggak akan ibaratnya ngomong besar kayak gitu ya. Nggak mau PHP gitu. Kenapa? Saya juga tidak mau di PHP. Karena di PHP itu sakit banget rasanya. Iya. Nggak bisa dibeli itu. Nggak bisa dibeli. Iya. Ya, jadi balik itu tadi bahasan kita, kan pernah dengar nggak Cece waktu itu sedang isu bakal tertutup, bakal banyak yang mundurkan diri, bakal ya bla 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 apa deh inilah kecewa apa ini, pernah dengar itu? Maksudnya dari saya udah orang? Dari Cece, terus dari Cece sendiri dari atau aku dari sendiri? Kan aku udah bilang tadi, walaupun dia tertutup, aku tidak akan mungkin mengundurkan diri. Tidak mundur. Tidak akan. Aku tetap maju. Tapi di dalam hati yang terdalam sempat kecewa kalau misalnya tertutup. Iya, dalam hati kecewa karena apa? Apa yang masyarakat dukung kita itu kan tidak tersampaikan dan tidak tersalurkan. Iya kan? Kalau itu sistemnya tertutup kan. Karena masyarakat kita menurut Cece setuju nggak kalau masyarakat itu lebih pada figur ketimbang ininya, ketimbang partainya? Kalau saya bilang dua-duanya sih, partai dan figur seseorang. Oh itu menentukan juga? Iya, menentukan juga. Oke. Karena kalau untuk di kota kan boleh dibilang partai yang Cece ini kan lumayan ini. Iya kan? Karena memang rumah sakit untuk yang itu memang ada. 3 periode ya? Iya, terus untuk ambulan gratis dia memang ada. Kayak gitu kan? Dari Kennedy, Helmi Hasan 2 periode. Berarti udah 3 periode gitu ya? Iya. Oke. Nah sekarang clear lah ya. Walaupun ini tadinya sempet ini enggak sih tadi ya agak sedikit kecewa kalau tertutup gitu kan. Dan juga banyak curhat-curhat kata kita dapat informasi di luar sana itu, bahkan ada yang kalau ini ternyata putusannya tertutup bakal rame-rame mengundurkan diri katanya. Iyalah. Ada bukan di partai CC ada semuanya. Ada juga yang nggak bisa tidur katanya. Iya. Iya. Nggak bisa tidur. Masalahnya kan sampai segitunya ya. Konkret deh, saya tanya ke Cece. Untuk Cece maju sekarang, itu kos politiknya kan sudah keluar, udah persiapan dari sebelumnya kan? Sudah ada yang keluar, ada yang keluar kan? Kosnya. Kos politik. Kayak gini ya. Kalau saya itu ya, waktu saya udah di Pinang, sebenarnya saya di Pinang lah ya, disuruh ikut berpolitik. Diajak gabung lah. Iya. Itu pun saya ke Banjarmasin dulu karena saya ada rakernas. Terus setelah pulang dari rakernas,
Saya di Jakarta sempat 1 minggu karena saya harus urus anak saya. Ya. Saya nggak pusing. Banyak yang bantu saya, masangi spanduk. Oh. Sampai bela-belain di depan tokonya dipasangin spanduk. Itu bukan dari Cece? Enggak, itu dari memang teman saya, simpati saya, iya. Karena dia bilang, saya dukung kamu katanya. Karena kalau saya dipanggil kan marga Chinese Raya kan Pink kan. Saya dukung kamu Pink katanya. Karena apa? Saya lihat kerja kamu nyata. Kamu udah banyak bantu orang katanya kan. Walaupun saya bantu orang, saya nggak pernah diekspos, nggak pernah saya. Karena saya kan bukan orang politik, ya kan, dulunya. Jadi saya baru berpikir sekarang, iya ya, seharusnya diekspos, dibuat semacam apa kayak gitu kan, supaya orang ini. Cece bukan sombong ya, Cece kalau minta bantuan sama teman-teman, dibantu semua. Bantu sama mereka. Ya karena Tionghoa kompak di sini saya lihat. Sama aja sih. Sama aja kita ya. Sama ya, ada juga yang nggak ini. Nggak, maksudnya dalam arti kayak gini. Kan semua orang ada yang orang baik. Ya. Orang yang istilahnya berjiwa, sosialnya tinggi. Cuman dia tidak punya waktu istilahnya untuk berbagi. Dia bisa lewat dari Cece kayak gitu kan. Nah, misalnya Cece mau bantu siapa? Cece WA, Cece tanya, mau nggak ini? Oh mau, Cece siap bantu. Kadang seperti Cece bagi-bagi takjil kan, bantu 100 kotak dikirim ke Cece kayak gitu. Karena apa? Dia tahu kalau saya bantu orang 100 kotak dia kasih saya akan salurkan 100 kotak, saya tidak akan ambil. Dia kasih saya uang 20 juta, saya kasih 20 juta. Saya nggak pernah mau ngambil 1 sen pun, saya nggak mau. Justru saya malah keluar uang. Saya panggil wartawan pun saya kasih uang rokok untuk itu. Iya kan? Nah saya kayak gitu, maka dari situ teman-teman tuh respect, bantu. Orang baik itu biasanya tanpa dia minta dibantuin. Iya, jadi aku sampai menggerakkan terharu. Orang lain. Iya, aku sampai terharu kan. Aku sampai terharu kayak gitu kan. Memang tidak semua sih kayak gitu. Ada juga lah namanya manusia ya. Ada yang ngapain sih harus berpolitik? Ya kan ada yang kayak gitu kan. Hidup udah tenang. Iya. Ini, iya, gitu, ngapain harus kayak gitu? Apa mau cari nama, cari tenar kayak gitu kan ada kan namanya. Ya aku anggap angin lalu aja. Nanti ya aku buktikan aja kalau memang aku dikehendaki sama Tuhan untuk menjadi seorang anggota DPR, akan aku buktikan. Iya kan? Tapi nggak lupa ya kalau udah. Enggak. Banyak yang bilang juga sama Cece kan. Nanti Cece lah duduk sana lupa sama kami katanya. Terus aku bilang enggak lah, aku nggak seperti itu orangnya. Karena aku bekerja sosial udah 10 tahun. Bukan anak kemarin sore loh. Semua lika-liku, semua kesedihan, kegembiraan tuh udah aku rasain semua. Saya tuh punya banyak temen dulunya. Ngopi warung saya. Barang tiba-tiba ngilang ya? Enggak, bukan ngilang sih. Lupa. Tetap ketemu. Ketika udah jadi pejabat tetap ketemu. Tapi udah beda. Beda ya? Beda. Mudah-mudahan Cece enggak lah. Nah, mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan aku enggak. Memang ada beberapa teman yang kayak gitu bilang sama aku. Aku bilang mudah-mudahan aku enggak. Kenapa? Aku orangnya lebih senang merakyat sih. Iya. Ya, aku lebih senang kayak gitu. Saya tahu betul Cece ini karena saya sering lihat nih waktu ada kegiatan ini orang gaul banget, sama sini masuk, situ masuk. Aku nggak beda-bedain orang, maupun dia siapa nggak. Dulu aku pernah punya kisah satu juga itu. Dulu aku sebelum masih berapa tahun lah, aku udah menikah kayak gitu kan, punya anak. Anak udah berapa? 4 anak aku. 4 ya? Jadi aku sudah memang aku senang dari dulu kegiatan sosial. Dari pertama kali itu aku di sekolah anak aku kan sering menjadi ketua forum komite. Jadi aku sering gerakan lah teman-teman aku ini untuk berbagi, terutama di panti asuhan sama panti jompo kayak gitu kan. Nah jadi ada kisah satu orang cuma aku nggak sebut lah ya panti asuhannya ya. Jadi karena dia tahu aku sering datang ke sana bagi, terus dia bilang, Cece katanya, kayaknya Cece tuh nggak tepat sasaran deh ngasih ke sini. Dia bilang, kenapa? Aku bilang lebih baik Cece ngasih tuh makanannya berupa makanan siap saji aja. Karena apa yang Cece kasih, beras, mie kayak gitu, itu dijual katanya. Dijual dia bilang. Jadi karena dia ngadu kayak gitu ke Cece, ketahuan, dia dikeluarkan dari panti itu. Nah jadi dia WA saya,
Kebetulan Cici waktu itu, anak Cici yang besar masih kuliah di Bandung. Dia chat, itu dulu belum seperti ini, HP kita masih HP biasa yang ada kamera. Jadi dia bilang, aku kasihan ngeliat dia kan. Terus dia bilang katanya, jadi dia nggak punya modal lah, dia mau buka usaha kan. Dia mau jual pisang goreng katanya kan. Aku nih orangnya jujur loh, mudah ibah. Terus aku mudah nangis kalau lihat orang kayak gitu tuh. Iya. Jadi aku bilang, ya udahlah ibu butuh berapa? Aku bilang nanti aku bantu ibu. Jadi dia bilang nggak banyak waktu itu tahun, kira-kira anakku sekarang aja lo umur 27 tahun ya. 27. Dulu mungkin anak aku umur sekitar 16 tahun 17 lah. Ya masih SMA yang besar itu. Udah 10 tahunan lebih ya. Iya, terus aku bilang sama dia, aku bilang sama suami aku kan, aku bilang, Koko itu nanti bantulah ibu itu, aku bilang dia cuman hanya minta 500.000 untuk dia jual pisang goreng. Terus aku bilang dia mati-mati mau itu, aku bilang ya nanti aku titip di sekolah aja tempat anakku, aku bilang kan, aku titip sama guru di Karurus waktu itu 500.000. 500.000 lumayan besar zaman dulu kan. Jadi dia bilang dia mau jualan di depan BIM, dia pasang gerobak kayak gitu. Jadi aku masih di Bandung kan. Terus aku bilang sama suami aku, kau yakin? Kayak gini aja, dia bilang jangan kau kasih uang 500. Kan kebetulan kita dulu ada buka usaha kerupuk ikan merek 707 kan. Jadi suami aku bilang kita kasih aja 3 bal. Kerupuk ini suruh dia jual. Kalau dia laku semua kasih dia aja uangnya, kata suami aku, daripada kau kasih uang kayak gini. Jadi kan dia ada usaha. Tapi dia nggak mau, dia maunya uang. Ya udahlah aku bilang kasih aja lah. Dia mau bohong atau apa, ya penting niat kita baik nolong orang, aku bilang kan. Terus karena gara-gara dia lapor ke kita, tiba-tiba dia kena kayak gini. Jadi kita nggak bisa lepas tangan kayak gitu aja, aku bilang kan. Ya udah bantu-bantu. Dia mau bohong ya apa, ya itu dosa dia lah, aku bilang kan. Akhirnya suami aku titip di sekolahan Karurus tuh ngasih ke dia dia ambil 500.000. Jadi suami aku ini kan iseng-iseng ke BIM, dia lihat, dia videoin. Mana ada orang jualan pisang goreng di situ, dia bilang. Terus aku, itulah kata suami aku, kelemahan kamu itu, dia bilang ya. Kamu tuh orang yang boleh ini ya, tersentuh, dia bilang. Aku bilang ya nggak apa-apa lah. Nanti rezeki kita mungkin lebih dari itu, aku bilang. Tapi jujur loh, selama saya berbuat baik, saya itu hanya ibu rumah tangga dulu. Tapi rezeki itu ada aja. Iya, ada aja. Dari Tuhan itu ada loh. Kalau kita dititipin terus kita manfaatkan untuk orang banyak, tambah-tambah lagi. Iya, jangan kita nggak percaya loh. Ada loh. Ibarat kata orang kalau kita jahat, uang setan dimakan hantu, iya kan? Tapi kalau kita berbuat baik, pahala yang dapat kita dari Tuhan itu banyak loh. Semua, jadi Cici tuh maaf ngomong lah ya, semua relasi temen jadi kan banyak kayak gitu. Apalagi sekarang Cici di PMI ya. Mitra Cici kan banyak. Cici ajak mereka untuk berdonor darah, ikut, mau loh. Jadi Cici tuh 1 bulan aja bisa ngumpulkan 300 sampai 400 kantong darah loh. Untuk PMI, iya. Banyak ya ini ya, Cici. Saya 1 perak pun gak ada digaji tuh. Gak ada saya. Memang jiwanya di situ lah. Malah saya kadang keluar uang juga. Kadang kasih wartawan untuk liput kan, nggak mungkin kita nggak ngasih. Terus kadang anak-anak sudah capek kerja, kita kasih makan. Itu uang pribadi saya. Apalagi kalau nanti udah Nah itu jadi mereka takut, katanya nanti kalau Cici udah jadi, nanti Cici lupa sama kami, nggak mau bantu cari darah. Oh enggak, saya bilang saya akan lebih luas lagi, tetap akan saya bantu. Kan HP ada, tinggal saya WA aja. Kalau selama ini 400 kantong darah, besok kalau jadi dewan 4.000 kantong darah gitu. Alhamdulillah. Kalau misalnya kita kan juga nggak bisa maksa orang loh, susah loh cari orang yang mau untuk berdonor darah. Saya Cici tuh sampai di BIM itu saya cari pendonor pemula loh. Orang yang tidak mau donor saya ajak untuk donor. Itu nanti ada videonya. Saya ajak donor. Itu masih lingkup kota yang Cici undang. Ya kalau jadi duduk di provinsi artinya bisa melingkupi semua, iya. Cici tetap bantu. Cici tidak akan berubah, tetap Cici akan bantu. Nah, sedikit C. Ini udah berapa durasi? 24. Nah, 3 menit lagi lah. Saya pengen tahu. Kayaknya kurang ya.
Iya, saya pengennya panjang-panjang. Cuma apa? Karena ini yang kedua ya. Yang kedua video kita yang kedua. Ringkas dulu lah biar ini. Yang penting orang tahu apa keinginan Cece maju pemilihan legislatif, apa planningnya, yang jangka pendek, jangka panjangnya. 3 menit. Jangka pendek ya? Ya. Jangka pendek saya sih, iya, kalau saya istilahnya memang punya waktu, punya kesempatan untuk membantu masyarakat Kota Bengkulu, saya akan membantu. Tapi itu dalam kapasitas karena kan saya baru memulai berpolitik. Saya belum mengerti struktur misalnya anggarannya seperti apa, itu kan saya belum tahu. Saya harus pelajarin dulu, saya harus masuk dulu kan. Nah, untuk jangka panjangnya kalau memang masyarakat Bengkulu percaya dengan apa yang saya kerjakan, mungkin saya akan lanjutkan lagi untuk lebih luas lagi membantu masyarakat. Anggarannya sama kayak yang biasa dipakai ketuanya itu, APBD untuk rakyat gitu ya? Ya, jadi insya Allah. anggaran Cece untuk rakyat? Iya, saya sudah ngomong, saya sudah komitmen. Saya dapat anggaran misalnya dari pemerintah, dari apa ya, ke partai dulu ya? Apa langsung ya? Enggak. Anggaran kan di Dewan, pembahasan di Dewan juga ada anggarannya, di ada anggarannya. eksekutif. Pokoknya kalau saya dapat anggaran misalnya untuk saya misalnya, akan saya salurkan semua. Saya sudah berjanji tidak akan saya ambil 1 sen pun. Gaji? Nah, kalau gaji, iya kan? Mungkin sebagian akan saya ini kan saya butuh juga dong, misalnya kalau saya mau berangkat terus saya ya kan mau biasanya apa kan ada tuh, kan kita tidak munafik ya, iya kan. Pokoknya kalau saya ini orangnya kan saya bilang saya nggak tamak orangnya, nggak tamak ya, saya nggak tamak. Boleh tanya sama bos saya nggak pernah istilahnya bos partai atau bos ini nih, bos yang lain, bos yang lain dong, bos lain. saya orangnya nggak pernah mau minta-minta, nggak pernah saya nggak mau orangnya. Oke, apa yang karena motivasi saya bisa memberi orang itu sudah suatu anugerah. Daripada saya harus meminta-minta. Itu sih kalau saya. Bukannya sombong, bukan ya. Tapi saya nggak mau kayak gitu. Apalagi menyusahin orang, saya paling nggak mau. Saya senang Cece dari tadi yang Cece sampaikan itu apa adanya gitu. Karena saya tahu betul ketika orang yang suka untuk berbagi gitu, dia apa adanya, bukan kesombongan tapi ya nyatanya dia mengajak seperti itu, ya memang itu yang dia lakukan gitu. Iya, memang itu makanya teman-teman saya kenapa mau membantu saya. Mereka rela loh jadi relawan saya, ada itu. Sampai dia bilang apa? Saya berani jual Cece karena apa? Cece sudah ada nilai jualnya. Jadi kami berani kayak gitu. Relawan betul. Iya. Masalahnya ada bukan rela ini, rela uang bukan relawan jadinya. Ya itu saya nggak tahu ya. Kalau saya sih orang membantu saya welcome. Saya terima dengan tangan terbuka. Cuman kalau seperti yang abang bilang, ya itu terserah dari mereka, ya kan? Betul. Semampu saya bisa bantu, ya saya bantu. Kalau nggak bisa, ya saya ngomong. Ya kan, karena saya relawan juga loh. Karena saya masuk ke partai bukan cari cuan loh. Iya kan, beda. Kalau saya berdagang, saya pasti cari cuan. Iya kan, tapi kalau kita kerja sosial, kita bantu orang, kita nggak boleh cari cuan. Itu nggak boleh. Kalau prinsip saya gitu, saya nggak mau. Karena apa? Percuma kalau kita bantu orang, kita masih cari cuan, dosa. Pahala yang kita dapatkan terbuang. Setuju nggak kalau maksud saya itu cari cuan itu jangan di politik. Setuju. Cuan itu memang udah diri sendiri udah punya cuan. Iya, gitu kan? Setuju. Nah, untuk di politiknya ya memang berbuat. Politik itu sebenarnya memberi. Gitu. Politik itu sebenarnya itulah. Banyak teman-teman kan. Kalau politik ini sebenarnya jangan ditakutin. Oke. Ya, politik ini harus kita bawa ke arah yang baik, ke arah yang positif. Betul. Maka kita akan menjalaninya dengan baik. Nah, itu yang jarang sih. Susah nyari orang kayak gitu. Kadang kata orang ngomongnya enak ya, mungkin ngelakuinnya susah ya. Ngelakuin susah. Iya. Tapi mudah-mudahan lah masih ada sih orang-orang yang kayak gitu. Soalnya kalau Cece sedang ngomong sama orang yang trauma sama politik. Saya tuh baper banget. Dan kalau
saya udah baper, emosinya emosi banget gitu. Oi, saya juga loh. Saya tuh orangnya ya. Makanya saya salut sama Cece kok. Saya orangnya jujur loh. Saya ngomong di mau baper, namanya manusia pasti ada baper loh. Iya kan? Terus saya tuh orangnya kayak gini loh. Saya kalau orang itu kerjanya nggak bener, saya bisa marah. Saya bilang, seperti di Dara ya, saya bantu loh cari Dara ini untuk orang masyarakat Bengkulu. Mau ngomong, saya tidak terima apa-apa 1 sen pun. Saya mau melakukan ini. Tapi ibaratnya kalian yang istilahnya ada honornya, ada ininya, tapi kerjanya nggak ini, saya bisa marah. Saya sering marah loh. Lah kan masih banyak itu. Saya ini mungkin tambah dikit ya, editor dikit aja soal ini. Saya coba memainkan logika saya ketika orang kayak Cece gitu kan. Oh, kita sekian kantong masuk donor darah di sini. Ada nih ketersediaan darah. Tapi bingungnya saya kok sering kadang itu kalau tahun kemarin agak berapa ya? Mungkin rata-rata aja deh. Sebulan itu ada sekali yang, Bang, bisa bantu tolong carikan darah ini enggak? Kayaknya gini, Bang. Artinya kan Cece yang selama ini nyari darah itu kemana darahnya? Kayak gini, Bang. Sebenarnya itu mindsetnya salah, Bang. Oke. Sebenarnya kadang karena image yang dulu ya, cari darah susah. Setiap minta darah ada. Tapi kan karena gaungnya kurang. Sebenarnya darah tuh ada. Karena mereka tuh masuklah ke media, butuh darah sekian. Padahal ada darah itu. Karena apa? Mereka belum cross check ke UDD PMI. Coba mereka cross check dulu. Kadang kayak gitu. Kadang saya lihat itu di status saya japri. Coba lihat dulu dong, ada darah di sana. Kadang itu yang salah itu. Enggak, masalahnya kan kalau orang berobat nih ya biasanya orang berobat datang ke rumah sakit. Oh ini tolong carikan darah ini gitu. Masa dari rumah sakit nggak ada? Coba, misal kayak Cece bilang tadi, ya kan? Coba cari ke sana gitu. Kayak ini, Bang, kan kebutuhan darah untuk Kota Bengkulu ini kan 1.200 kantong darah per bulan itu. Kurang nggak? Kurang dong. Iya kan? Nah, terus kalau setiap orang hanya mau meminta, tidak mau memberi, ya dari mana kami nyari darahnya? Itu pun masih untung kita ditolong oleh Polri, oleh tentara. Iya kan? Kalau nggak ada Polri, nggak ada tentara, susah. Untuk kesadaran masyarakat, untuk gaya hidup, untuk berdonor tuh masih kurang. Nah, itulah tugas kami sekarang ini, harus mencari orang-orang baru, anak-anak muda baru. Saya keliling loh setiap ada event. Saya keliling di mall tuh, yang punya toko-toko di mall itu, saya ajak pegawainya untuk donor. Saya kasih edukasi supaya mereka mau donor. Alhamdulillah, puji Tuhan, mau mereka donor. Mau ya? Mau. Saya tuh udah berapa kali diminta donor. Kamu donor. Nah, saya bilang kan. Terus, Bang Benny donor ya, Bang Benny belum pernah donor. Ya masalahnya saya mau donor satu, rokok berat. Yang kedua begadang terus. Ya kan? Kan waktu donor darah saya itu enggak jadi kunang tuh ya? Enggak jadi masalah. Itu kan nanti waktu kita mau donor kan tidak langsung disedot darah, kan diperiksa dulu. Tensinya bagus enggak, HB-nya bagus enggak. Kalau sudah bagus kan baru bisa diambil darahnya. Nah, setiap saya pernah dicek itu nggak pernah lulus saya, makanya saya nggak pernah mau lagi. Sebenarnya laki-laki itu ya harus donor. Iya. Harus dia donor. Karena dia tidak menstruasi seperti kami perempuan kan menstruasi. Ibarat mobil 3 bulan tidak ganti oli. Tubuh kita ini ibaratlah mobil. Kalau darah kotor tidak kita buang, kan jadi penyakit di dalam tubuh. Itu pertama kali kenapa laki-laki suka kena stroke. Itu darah kental. Tapi kalau kita donor, kita kan tahu. Ditarik. Sebenarnya donor itu manfaatnya banyak. Satu, kita tahu dari dalam tubuh kita ini ada penyakit atau enggak. Dengan keluarnya darah itu, kan darah itu ambil. Setelah diambil kan di screening di UDD situ, dilihat ada penyakit enggak ini. Kalau ada penyakit kan nanti ditelepon dikasih tahu. Nah, ibaratnya kayak kita dapat pengobatan gratis. Check up gratis. Nah. Saya udah berapa kali, makanya saya nggak pernah lagi. Harus donor itu. Ditelepon,
Bisa nggak? Lihat aja. Lihat aja kan laki-laki banyak tuh. Ya kan laki-laki banyak tuh kena stroke daripada perempuan. Ya, dan sebagian teman-teman saya ada sih memang yang suka donor dan mereka sehat. Nah, tanya aja lah kalau yang sudah donor, misalnya ada bapak-bapak lah yang suka ada jalan kena stroke, tanya aja, Pak, bapak pernah donor nggak? Pasti dia nggak donor. Kenapa? Kekentalan dalam tubuh dia tuh tidak terdeteksi. Ya. Kita nggak tahu. Tapi kalau begitu kita donor, dia macet, darah kental. Kan dikasih tahu, darahnya kental. Nah, kita kan bisa makan obat, kita bisa berobat. Itu sih manfaat. Terus yang kedua, kita bisa membantu orang, nyawa orang. Daripada darah itu kita tidak buang, dia terbuang sendiri di dalam tubuh. Kan lebih baik kita salurkan, kita bantu untuk orang. Manfaatnya. Iya, pahala. Jadi kan kita dapat 2 pahala. Untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi nanti donor ya. Masih maksain saya donor, nanti ditolak lagi saya donor. Apa katanya? Kata apa? Yang film apa tuh? Jenderal Nagabonar ya? Nagabonar, si ini siapa? Siapa tuh ya? Deddy Mizwar. Bukan Nagabonar, tapi apa? G30S ya. Darah itu merah, Jenderal. Itu ya, kata-kata yang sering ini ya. Tapi Cece jiwanya biru. Alhamdulillah. Jiwanya biru. Iya, alhamdulillah. Itu tadi obrolan kita, panjang lebar. Dan saya minta sama Cece nanti sekali waktu lagi kami undang nanti boleh. Mohon ini masih terus seadanya. Bantu Cece lah ya. Biar Cece bisa bantu masyarakat lebih luas lagi. Ya. Saya kalau mau bilang Wani Piro nggak enak gitu. Itu yang jujur ya. Soalnya orangnya galak suka memberi gitu kan. Bukan memberi untuk kita bilang Wani Piro, dia sering ngasih ke orang gitu nah. Sering baik sama orang. Masa kita minta orang yang sering ini? Harusnya kita juga kan memberi gitu ya. Iya. Jadi nggak enak ngomong Wani Piro sama Cece. Jadi apapun yang kami bisa ini ya mudah-mudahan niat baik itu benar-benar tercapai, kami dukung. Karena kami juga cari yang kayak gitu. Iya. Kalau nanti bolehlah dibuktikan kalau memang Cece udah itu, kalau misalnya Cece salah jalan itu boleh ditegur. Boleh. Dukungan sebagai ini ya, Cece ya. Iya. Nanti saya ngomong bukan dukung, nanti saya dikira nyoblos apa ini kampanye duluan kita dibilang. Kalau dibalik suara itu rahasia. Iya. Itu rahasia. Tapi nanti dibalik suara Tuhan kasih tangannya. Yang ini. Harus pilih yang ini kan kita nggak tahu mujizat ya. Cici juga sih nggak sangka ya, kok dengan umur segini, maksudnya kan dari umur 40-an tahun lah ya Cici bergerak di bidang sekarang sosial. Umur berapa? Jadi hampir 50 nanti. 50 ya? Iya. Tapi masih bisa berbuat untuk orang banyak, itu masih. Karena Cici tuh orangnya nggak bisa diem, bertanya sama Koko. Kan tuh Koko nggak komplain loh. Iya. Saya tuh bisa. Yang komplain. Iya. Saya tuh bisa. Seperti kemarin ya, saya tuh harusnya bisa ikut Lemhanas loh. Susah kan bisa ikut Lemhanas. Terus saya pikir karena saya di Banjarmasin kemarin kan udah 4 hari Rakernas kan. Terus saya di Jakarta udah seminggu. Enggak, Rakernas PSMTI. Oke. Terus saya ke Jakarta, sudah pulang dari Banjar tuh anak saya mungkin agak nggak ada badannya, jadi saya nggak tega tinggalin, jadi saya tunggu sampai hampir 1 minggu saya baru pulang. Terus kalau saya langsung ikut Lemhanas, tuh saya butuh waktu 10 hari. Saya mikir kalau saya tinggalin kayak gini, sedangkan darah sudah mulai kosong. Nah, terus event-event yang sudah saya janji sama institusi itu kan, nggak mungkin saya ini kan. Kalau nggak ada saya, nggak sah katanya. Iya. Jadi saya harus. Jadi saya bilang, udahlah, yang penting saya selamatin orang dulu lah, cari darah dulu lah. Sampai saya ditelepon sama ketua hariannya PSMTI di Jakarta juga kan, dia bilang, kenapa kamu tidak ikut Lemhanas? Karena kan kamu mau nyalek katanya. Ya kan? Jadi itu kan bentuk karakter kepemimpinan. Jadi saya bilang nggak bisa karena saya ada event donor darah yang harus saya lakukan.
Kan kemarin saya di Polres Kota, itu kan MOU sekalian saya minta donor darah. Pokoknya di mana ada saja, saya tuh pasti harus donor darah. Saya sampai saya dapat julukan apa tau nggak? Apa? Cece Dracula. Cici. Bisa jadi judul loh. Iya, Cece Dracula saya. Karena ngurusin darah ya, Mas. Iya. Ngurusin darah. Itu sampai saya bilang nggak usah, saya nggak ikut Lemhanas lah, biarin aja saya pulang dulu lah. Daripada nanti darah tidak. Sampai saya di Jakarta tuh orang minta darah sama saya, mau darah segar. Saya bantu, saya cari sampai. Karena kan dia tidak mau darah endapan, dia mau darah yang langsung ini. Nanti ada nih, semua ada di sini. Ada Dari dia minta darah, dari dia apa. Saya bantu, walaupun saya di mana. Ada orang kan dia di luar kota lagi ngurusin ini nggak mau bantu, saya nggak. Saya punya sejarah kenapa saya mau bantu cari darah. Kenapa? Mau dengar sejarahnya? Maaf ngomong ya, saya cari darah udah banyak, tapi amit-amit ya Bang Bayi. Keluarga saya belum pernah minta darah. Saya tuh dulu pernah, saya lupa ya tahun 2000 berapa tuh ya, 2019 kalau nggak salah ya. Waktu di zamannya Pak Osmar dan Dim. Jadi waktu itu ada planning kita kerjasama untuk mengadakan acara donor darah 1 tahun, yang hadiahnya mobil. Pernah itu motor, televisi semua apalah. Itu sebetulan kan dana CSR dari Pak BBUC. Nah jadi ada seorang tentara, dia deketin Cece. Dia cerita, cobalah seandainya dulu ada seperti ini, mungkin istri saya ada. Saya tuh kalau dengar cerita kayak gitu, gara-gara itu. Iya. Aku bisa nangis. Iya. Oh, istrinya meninggal karena keterlambatan darah. Dia bilang dia butuh darah 2 kantong. Dia nggak dapat. Iya, cuma dapat 1 kantong. Jadi 1 kantong itu lagi transfusi, begitu dia bawa ke rumah sakit, istrinya meninggal. Dari situ saya terketuk. Saya menganggap betapa nyawa manusia itu tidak berarti karena keterlambatan. Jadi saya berpikir kasihan banget nih anak, harus kehilangan ibunya. Dari saat itulah saya giat untuk mencari darah. Itulah pengalaman saya. Iya. Itu pengalaman saya. Nah setelah itu di PMI pembentukan pengurus baru ya. Jadi saya minta Bang Dedi untuk menjadi ketua PMI. Terus Bang Dedi bilang, saya siap bantu asal Cici ada di pengurusan ini, karena dia tahu kinerja saya. Saya suka bantu orang kan. Saya bilang, Bang, saya tidak penting saya menjadi pengurus. Yang penting saya, walaupun saya tidak jadi pengurus, saya akan bantu. Enggak, Cici harus masuk katanya. Jadi saya masuk lah. Dari situ saya tambah giat. Tambah giat. Ya. Jadi harapannya juga nanti duduk di situ tidak ada, itulah cita-cita, salah satu cita. Iya. Kenapa hati saya tergerak ya? Karena saya tidak mau. Makanya kalau ada orang melahirkan, dia butuh darah kayak gitu, saya pasti support langsung. Saya bilang sama anak-anak di UDD, saya bilang kalau ada orang yang butuh, nyawanya terancam, kalian harus bantu. Kalian tidak boleh bantu, walaupun darah tidak ada, kalian bisa pinjam. Kalian bantu dulu, besok kita baru cari lagi darah yang mana yang kita relawan kita ini. Saya wanti-wanti. Kalau ada kejadian, saya dengar, saya tidak akan bantu kalian lagi. Saya bilang, saya nggak mau. Itu tolong suruh yang sana itu. Yang di sana itu suruh. Kok jadi saya nangis ya? Saya mewek ya. Saya juga yang kayak ginian nih, apa? Yang makanya saya bilang, saya ini orangnya mudah tersentuh. Iya. Saya paling mudah tersentuh orangnya. Ibu lah ya, memang ini apalagi cewek, wanita itu memang kalau saya juga kaget gitu. Dia tentara, biasanya temennya banyak yang. Iya, padahal dia tentara, di mana aja dia mau cari darah kan bisa. Bisa. Karena terlambatan, karena apa? Butuh darah kan harus transfusi dulu, kan butuh waktu.
cari orang butuh waktu. Kalau Transfusi udah butuh siap waktu. kan enak. Sudah kasih, harus di screening dulu. Bisa nggak dipakai? Ya kalau bisa. Kalau nggak bisa dipakai, cari lagi orang. Kan butuh waktu. Iya, betul. Nah, apalagi ini kan ada anak-anak Tasmania itu kan. Iya. Ada kan? Itu kan ada yang harus saya bantu loh. Mereka 3 minggu sekali transfusi darah. Tapi saya belum kenal semua sama mereka ibaratnya orang tuanya saya belum kenal, cuman ada di WA aja. Karena waktu saya kan banyak juga, saya harus ke sana. Kadang saya juga kan butuh istirahat kan. Terus saya bilang walaupun tidak bisa ketemu sama Cece, yang penting Cece cari darah untuk anak-anak kalian, ya kan. Terus kemarin juga sempat ngomong ketuanya. Dia bilang nanti kalau Cici udah jadi anggota dewan jangan berhenti ya cari darah untuk anak-anak kami katanya. Saya bilang saya tidak akan berhenti, saya akan support, saya akan bantu. Mudah-mudahan dilancarkan, Ce. Ya, amin. Ya. Orang baik biasanya yang dipilih orang baik. Amin. Mudah-mudahan kebijakannya juga baik nanti ke depan. Ini bukan air mata buaya ya, tapi air mata yang memang karena saya seorang ibu ya. Saya beranggapan seandainya itu terjadi pada saya atau anak saya atau siapa, betapa tragisnya ya seorang anak tidak bisa dibesarkan oleh ibu. Itu saya paling sedih banget itu. Karena yang baik-baik itu ya nggak terukur sama uang tadi gitu. Iya. Walaupun uang banyak ternyata kurang satu kantong darah. Iya, walaupun darah banyak, istilahnya uang banyak, tapi tidak bisa beli loh. Kenapa? Tidak ada itu tadi. Cici tuh kalau lihat darah banyak tuh seneng banget rasanya, happy loh. Jadi sampai saya Cici tuh ya kadang ya orang yang tidak mau donor, ada tuh kadang anggota polisi misalnya kan dia takut jarum suntik. Cici bilang, kok polisi takut jarum suntik? Saya bilang kan, sini. Cici bawa, Cici tentin Cici ini kan, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, penting dia donor. Akhirnya dia mau donor loh. Dia nggak biasa disuntik. Dia bilang tidak bisa tidak bisa menolak katanya, menolak ajakan Cici. Karena apa? Cici ini, ya aku nggak tahu juga ya, ada kekuatan apa yang narik aku. Punya aura tersendiri untuk itu. Iya, mau dia akhirnya. Iya, mau dia. Dia nggak pernah donor. Aku bilang donor lah. Kamu harus sayangi tubuh kamu dan kamu juga harus bantu orang. Darah kamu daripada terbuang di dalam tubuh, lebih baik kamu salurkan. Bisa bantu orang, iya kan? Walaupun orang itu kamu tidak tahu siapa yang kamu bantu, tapi Tuhan tahu loh. Iya kan? Kalau prinsip saya sih, orang mau jahat sama saya, mau julid sama saya, terserah. Nanti biar Tuhan yang balas. Itu sih nggak perlu saya balas. Nggak perlu kita yang ini. Jadi direseki orang biarlah aja, reseknya balik yang sendiri gitu. Aku lambat laun menghindar. Itu kalau aku nggak mau ribut, aku menghindar aja, biarin aja. Kalau dulu aku egonya tinggi loh, lawan gitu. Iya. Sekarang aku nggak mau pusing, ngapain? Iya kan? Karena aku berpikir tambah lama kan kita tambah dewasa kan. Aku harus menghadapi orang-orang kayak gitu. Pahala aku yang apa yang aku perbuat habis ya. Iya. Nanti Cece kalau makin tinggi yaitu ilmu padi tadi kan, makin badannya makin tinggi. Ibarat pohon kelapa makin tinggi, ininya makin kencang. Omongan orang, orang caci maki aku orang. sering difitnah orang yang tidak. Difitnah orang. Tapi aku bukan ini ya. Tapi boleh nggak aku ngomong? Kayaknya nggak usah lah. Nanti sudah habis ini aja aku ngomong. Aku pernah difitnah orang kejam banget. Aku tidak pernah melakukan kayak gitu. Gila loh. Sampai nangis aku. Oh gitu. Kalau berani ngomongin aja, nggak apa-apa. Nggak, karena orang itu udah terima kutukan dari Tuhan sih. Pasti. Iya. Pengalaman lah ya. Kadang aku nggak percaya itulah yang memang terjadi. Karena udah berapa orang yang kayak gitu sama aku. Aku juga nggak tahu sih, sampai aku ngeri sendiri lah. Iya. Karena di hidup itu ya memang bukan sekedar kita punya kekuasaan, punya kekuatan, kita punya uang, punya materi, punya segalanya tapi ketika tangan yang nggak terlihat menurunkan kuasanya, manusia bisa apa? Tidak bisa ngelak lagi. Saya tuh sampai waktu di zaman COVID itu,
Itu kan kami itu yang duluan kasih bantuan ke masyarakat melalui Polda, melalui Korem, ya kan. Itu pun kemarin Cece kan dipanggil ke istana sama Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya, satu provinsi satu orang perwakilan dari PSMTI. Kebetulan ketua saya kan lagi berangkat ke luar negeri, jadi saya mewakili beliau. Dia pun bilang katanya dia senang dengan PSMTI karena apa? Setiap ada apa PSMTI selalu siap. Apalagi di zaman Covid dia bilang. Itu saya tahu banget, intelijen saya bergerak, tahu itu kasih laporan ke saya. Makanya saya undang, senang kami tepuk tangan loh. Terus apa yang kita kerjakan tuh Pak Jokowi tahu. Iya, kalau presiden tuh memang intelijennya banyak deh. Iya. Semua lini nggak hanya di Indonesia, di luar juga. Iya. Dari kami tidak bisa foto bersama. Akhirnya saya bilang, Pak, kita harus foto dong, bilang karena kita kan semua provinsi datang di sini. Terus sudah banyak berbuat ini kan kata Bapak. Ajudan nggak boleh, dorong-dorong nggak boleh dari ini. Akhirnya kata Pak Jokowi, iya 15 orang kita foto sama. Akhirnya boleh kita foto. Terus kita dikirim pula fotonya. Udah boleh. Dikirim. Oke Ce, kita nanti durasi kepanjangan nanti ada kami undang lagi nanti Cece. Oke. Soal ini. Oh tadi yang mewek rekam ya? Hah? Ini nokat. Hah? Nokat. Boy. Iya. Malu lah. Tapi yang ininya aman semua tadi kan. Nggak ada yang ini kan. Nggak ada yang tersakiti ya. Kayaknya Bang Benny lihat Cici juga tadi berkaca-kaca dia. Saya diam kalau ngeliat orang nangis, kalau ada cewek nangis biasa Cek. Kalau saya itu saya belum pernah nangis loh, baru di ini ya kemarin saya di Samadama saya ketawa-ketawa. Saya baru tahu kalau semangat kayaknya itu, gitu. Saya ada chemistry deh kayaknya. Oke banyak Cek. Ya oke. Sukses buat perjuangannya, sehat selalu. Amin. Tetap berjuang. Ya. Tetap menyelamatkan nyawa-nyawa banyak orang. Insya Allah. Itu tadi podcast kedua kita di Bengkulen Times, dan ikuti bahasan kita berikutnya yang menarik. Besok ada yang menarik juga. Udah janjian. Ya. Ikutin terus kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.